Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa hanya Yesus yang harus kami ikuti. Mengikuti Yesus, bersama Yesus, dengan Yesus, seperti Yesus. Yang menjadi pusat, yang menjadi inti dari perjalanan hidup kami. Karena beliaulah yang membawa kami sampai kepada Sang Pencipta, Sang Penebus, kepada Bapa kita sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada yang di akhir dari masa Paskah, sebelum kita memasuki hari Pentakosta, bacaan juga berkisar tentang Yesus, ya. Tetapi bukan tentang Yesusnya, tetapi tentang bagaimana menurut Yohanes, murid Yesus yang dikasih itu hanya mengikuti Yesus. Tidak perlu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tentang nasib orang lain, tentang kehidupan orang lain, tentang siapapun juga. Kita berfokus kepada Yesus. Ikutlah aku. Di situ terjadi suatu semacam polemik, katakanlah, karena mungkin Yesus mengatakan sesuatu tentang nasib Petrus, bahwa dia tidak akan mati. Tapi Yesus mengatakan bukan bahwa dia tidak akan mati, tapi bagaimana nasibnya, itu bukan urusanmu, urusanku, urusan Allah. Ikutilah aku. Dan perintah Yesus inilah yang menurut saya bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya kepada Yohanes Rasul, tetapi kepada kita semua. Ada dua hal yang menarik. Bahwa Yohanes sebagai rasul yang dikasihi Allah, dia tidak pernah mengatakan siapa identitasnya sendiri. Tapi dia selalu mengungkapkan gelar bahwa inilah salah satu murid yang dikasihi Yesus. Inilah dia yang waktu perjamuan terakhir berada di samping Yesus. Jadi menurut saya ini suatu yang mau menunjukkan peran dirinya yang diungkapkan. Yang menunjukkan kesaksiannya ini adalah kesaksian yang otentik. Gitu. Jadi ketika dia mengatakan inilah murid yang dikasih, berarti gelar itu adalah suatu yang sangat powerful. Lebih daripada namanya sendiri. Tapi gelar perannya itu. Murid yang dikasih. Bayangkan kalau saya dikasih oleh seseorang yang sangat saya idolakan. Pasti gelar itu punya makna yang dalam. Dan gelar dan karena murid yang dikasih berarti ada kedekatan, ada otentisitas dari apa yang disampaikan. Jadi bukan lewat orang lain, lewat A, B, dan C yang keberapa, tapi lewat personal branding. Jadi dari Yesus sendiri mengatakan. Dan dia mendengar sendiri, dia menyaksikan sendiri, dia mengalami sendiri, bukan lewat orang lain. Dan saya kira otentisitas ini yang menurut saya penting bagi kita. Jadilah dirimu sendiri. Ikutilah Yesus dengan karakter, sifat, watakmu sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam diri 12 rasul itu semua memiliki kontribusi yang berbeda-beda, tetapi karakternya dia adalah murid Yesus, rasul Yesus. Maka ketika Yohanes adalah murid terakhir yang kurang lebih tahun 150, ya, yang karakternya berbeda dengan yang lain. Dia menjadi seorang penulis, seorang mistikus, seorang yang memiliki bukan hanya sekedar literal tertulis tentang Yesus, tapi memiliki suatu gambaran yang dalam. Ada unsur soteriologisnya, ada unsur nubuatnya dalam kitab Wahyu, ada unsur kedalamannya untuk mengalami Yesus. Allah adalah kasih, mengalami, mengerti sungguh-sungguh siapa Yesus. Dan rencana Allah dalam diri Yesus itu sungguh luar biasa. Tanpa Roh Kudus yang masuk dalam diri dia, merupakan hampir tidak atau sulit dimengerti. Ya dia Yohanes juga dibakar atau digoreng dengan minyak yang kemudian selamat.
Kemudian dibuang di Patmos. Kita tahu mungkin tidak seperti sekarang dibuang di Patmos, mungkin suatu yang daerah yang tanpa penghuni. Tapi di situ dia mengalami berjumpa, mengalami mendapat ilham untuk menulis tentang pewahyuan, kitab Wahyu. Luar biasa. Kita memahami Yohanes Rasul ini. Dan itu karena Roh Kudus. Sekali lagi, otentisitas dari Yohanes Rasul karena Roh Kudus membuka misteri tentang Yesus, membuka misteri tentang kedekatan Yesus dengan Allah sebagai kasih, membuka tentang misteri rencana Allah dalam diri Yesus, dan seterusnya. Saya kira mungkin ini yang harus menjadi pertanyaan kita semua. Atau kita mohon, apakah kita sejauh mana kita bisa mengenal, mohon kehendak Allah dalam diriku masing-masing, sumbangan Allah dalam diriku masing-masing, visi Allah dalam diriku masing-masing. Kita mungkin bertanya, apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki bagiku untuk kubagikan bagi orang lain. Dan kita mendengarkan Roh Kudus. Dan besok adalah kita mohon Roh Kudus, bukalah apa yang akan kusampaikan, kukatakan dan kubagikan kepada orang lain. Bukan karena aku, tapi karena Engkau. Bukan karena namaku, tetapi karena peran yang Tuhan berikan kepadaku. Menjadi pribadi yang otentik, otentisitas asli. Ya. Dan Yohanes mengatakan, apa yang ditulis di dalam kitab suci, itu mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh ajaran Yesus. Dan kalau itu dimasukkan dalam kitab suci, dunia pun tidak mampu. Wah, ini luar biasa menurut saya. Peran penting, pesan penting yang luar biasa bahwa kitab suci yang melukiskan tentang Yesus, tentang sejarah keselamatan itu, hanyalah sebagian kecil dari seluruhnya. Ada satu hal yang tak boleh dilupakan di dalam gereja Katolik yang kita sebut dengan tradisi T besar, bukan tradisi kecil. Tidak mungkin kita menerangkan, mendapatkan sesuatu tentang Yesus hanya dengan kitab suci yang tertulis. Ada sesuatu yang tidak tertulis yang tetap dijalankan oleh para rasul. Dan itulah magisterium ajaran gereja yang tak tertulis, tetapi itu mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat penting untuk menjaga otentisitas kitab suci kita. Sebab setiap satu kitab suci pun orang bisa menafsirkan macam-macam. Dan kita bisa melihat dalam berbagai macam gereja Kristen, denominasi, ada 30.000 sedunia denominasi Kristen yang didirikan oleh orang-orang tertentu tanpa bisa membuat suatu keasliannya. Semua merasa benar. Dan gitulah, banggalah kita sebagai orang Katolik. Tidak ada perpecahan karena ada unsur di mana gereja, kolegialitas para uskup, kolegialitas gereja untuk menentukan ajaran gereja yang otentik. Otentisitas gereja Katolik bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah kekuatan gereja Katolik. Pegang itu saudaraku. Sejelek, selemah-lemah apapun para pemimpin gereja, tapi ketika mereka berkata, berkuasa bersama-sama, kolegial bersama-sama, kita yakin otentisitas itu dapat dibenarkan. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat untuk tetap bertahan di dalam gereja Katolik apapun juga, sekurang-kurangnya, selemah-lemahnya gereja. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.